Dan Sobat Firman bisa mengadjust dari sisi tuas ini, bisa mengubah posisi dari stangnya, yang dimana ini berguna untuk pembuatan pada saat Sobat Firman membuat saluran air seperti itu. Untuk FTL 900H memiliki filter yang dimana memiliki dua filter. Yang pertama ada long air filter dan di sini ada filter. Dan untuk FTL 900H ini memiliki long air filter yang cukup efektif dibandingkan dengan FTL 820. Video ini sebagai referensi untuk memilih dan menentukan pilihan produk sesuai dengan kebutuhan dengan membandingkan spesifikasi, fitur, karakter, harga, dan benefit yang ditawarkan dari setiap produk yang dibandingkan. Halo Sobat Firman, kembali lagi di channel YouTube Firman Indonesia bersama saya Azza Sani. Di konten comparison kali ini saya akan membandingkan produk dari Firman Indonesia dari segi fitur, aksesoris sampai dengan keunggulannya. Dan di sini saya juga akan memperlihatkan kepada Sobat Firman dari kinerja serta hasil dari produk Firman Indonesia. Sebelum dimulai, alangkah baiknya Sobat Firman untuk subscribe channel Firman Indonesia dan nyalakan loncengnya agar Sobat Firman update terus video terbaru dari Firman Indonesia. Oke, di konten comparison kali ini saya akan membandingkan produk dari Firman Indonesia, yaitu produk kultivator. Untuk di samping kanan saya ada kultivator FTL 820 dan di samping kiri saya ada kultivator FTL 900H. Untuk pada dasarnya, secara general fungsi dari kedua kultivator ini memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu melakukan pengolahan, melakukan pembajakan pada ladang yang belum ditanam atau ladang sebelum ditanami melakukan pengolahan lahan terlebih dahulu. Akan tetapi, adapun perbedaan secara spesifik atau secara general dari kedua produk ini. Untuk FTL 900H yaitu memiliki sistem satu gardan dan untuk FTL 820 memiliki sistem dua gardan. Apa saja perbedaan detailnya? Mari kita mulai. Oke Sobat Firman, untuk yang pertama saya akan membandingkan dari segi desainnya. Saya akan membandingkan dari belakang sampai depan, dari atas sampai dengan bawah. Untuk yang pertama kita mulai dari FTL 820. Untuk FTL 820 ini memiliki hand fleksibel, yang dimana handle ini sangat fleksibel sekali, mudah untuk di-adjust. Yang pertama, tuas ini berguna untuk menaikkan atau menurunkan dari handle-nya. Jadi bisa menyesuaikan tinggi badan dari operatornya. Dan Sobat Firman bisa mengadjust dari sisi tuas ini, bisa mengubah posisi dari stangnya. Yang dimana ini berguna untuk pembuatan pada saat Sobat Firman membuat saluran air seperti itu. Dan di bagian handle ini juga ada tuas kopling, yang dimana handle ini berguna untuk tuas berjalan dan tuas untuk menyetop. Jadi apabila Sobat Firman ingin melakukan pengoperasian atau ingin berjalannya kultivatornya, ini bisa dipindahkan tuasnya ke bagian on, dan untuk apabila ingin menstopnya bisa langsung pindahkan ke bagian off seperti itu. Dan dilanjut di sini ada tuas gas, yang dimana tuas gas ini berguna untuk menurunkan atau menaikkan level dari kecepatan gas dari kultivator ini. Apabila Sobat Firman ingin menaikkan kecepatan gasnya, ini bisa langsung tarik ke belakang. Dan apabila Sobat Firman ingin menurunkan kecepatan gasnya, ini bisa langsung diturunkan ke bagian depan seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian FTL 900H. Untuk handle yang dimiliki oleh FTL 900H ini berbeda dengan FTL 820. Di sini ada handle-nya, di mana handle ini bisa di-adjust juga, akan tetapi di-adjust-nya hanya bisa ke atas maupun ke bawah. Nah, ini Sobat Firman bisa langsung memutar tuasnya seperti ini. Nah, langsung bisa menyesuaikan apabila Sobat Firman ingin mengubahnya seperti ini. Nah, bawah maupun ke atas seperti itu. Dan dilanjut di sini di bagian handle ada switch on off. Ini adalah apabila Sobat Firman ingin menyalakan dari mesin kultivator, ini bisa mengubah posisi off ke posisi on. Dan dilanjut di sini ada tuas gas, di mana tuas gas ini sama seperti FTL 820 menurunkan ataupun menaikkan dari kecepatan gasnya seperti itu. Di bagian handle kiri di FTL 900H terdapat kopling, yang dimana berbeda dengan tuas kopling di FTL 820.
Kan untuk FTR820 ini memiliki tuas kopling ke bagian depan maupun ke bagian bawah dan bisa langsung dilepas. Dan untuk FTL900H ini, untuk tuas koplingnya ini harus tetap ditarik apabila ingin mengoperasikannya. Nah, seperti ini. Oke, kita pindah ke bagian sistem perpindahan gigi atau transmisi gigi. Untuk FTL900H memiliki 3 macam jenis perpindahan gigi. Yang pertama ada netral, yang dimana netral ini berguna untuk diamnya dari mesin kultivator ini. Apabila Sobat Firman ingin memindahkan ke bagian gigi 1, di sini ada ke bagian kanan, perpindahan ke gigi 1. Dan dilanjut di sini bisa pindah ke bagian gigi 2. Tinggal ke kiri, atas, lalu ke kiri sedikit. Itu perpindahan gigi 2. Dan untuk FTL900H juga bisa ada gigi mundur. Tinggal ke bagian sisi kiri, mentok saja. Nah, di sini untuk perpindahan gigi mundur apabila Sobat Firman ingin melakukan gigi mundur. Oke, kita lanjut ke bagian perpindahan gigi atau transmisi gigi di FTR820. Untuk perpindahan gigi atau transmisi gigi yang dimiliki oleh FTR820 memiliki 4 perpindahan gigi. Yang pertama ada netral dengan simbol 0. Dan yang kedua, apabila Sobat Firman ingin melakukan akomodasi dari saung menuju ladang Sobat Firman masing-masing, ini bisa menggunakan gigi dengan simbol F. Ini adalah untuk memutarnya roda belakang, akan tetapi untuk rotarinya tidak berputar. Dan dilanjut untuk apabila Sobat Firman ingin melakukan pembajakan, bisa berpindahnya ke bagian gigi dengan simbol D1, ke bagian mentok paling kanan. Nah, seperti itu. Dan dilanjut, apabila Sobat Firman ingin membuat saluran air, Sobat Firman bisa langsung berpindahnya gigi ke bagian gigi dengan simbol D2. Ke bagian kiri, bagian tengah, ke bagian bawah seperti ini. Oke, yang terakhir di sini ada gigi R yang berguna untuk melakukan mundur pada saat Sobat Firman ingin melakukan pembajakan ulang atau melakukan pendalaman pada saluran air. Seperti itu Sobat Firman. Oke Sobat Firman, kita lanjut ke bagian engine FTL820. Untuk FTL820 ini menggunakan engine dengan kapasitas 7,5 HP. Dan untuk engine dari FTL820 ini memiliki sistem reduksi, yang dimana sistem reduksi ini adalah sistem perputaran lambat pada mesin FTL820. Dan untuk di bagian atas ini ada tangki BBM, yang dimana tangki BBM ini berkapasitas 4 liter. Dari kapasitas 4 liter ini dapat digunakan kurang lebih 3 sampai dengan 4 jam pada satu kali pemakaian, seperti itu. Dan dilanjut untuk di bagian sini itu adalah ada air filter, yang dimana air filter ini berguna untuk memfilter udara sebelum masuk ke ruang pembakaran. Jadi tidak perlu khawatir apabila memang ada debu atau pada saat di ladang keringan suka ada debu-debu berterbangan. Jadi untuk air filter ini berguna untuk memfilter debu-debu yang masuk ke dalam ruang pembakaran, seperti itu. Dan untuk FTR820 di bagian sisi kanannya terdapat fan belt yang berfungsi untuk memutarnya mesin FTR820 untuk memutar ke bagian sistem 2 gardan. Dan kita lanjutkan untuk engine yang dimiliki oleh FTL900H, yang dimana untuk engine yang digunakan dari FTL900H ini memiliki kapasitas 7 HP. Nah, untuk kapasitas 7 HP ini yang dimana memiliki perputaran dengan maksimal 3.600 RPM. Dan untuk di bagian atas engine terdapat tangki BBM dengan kapasitas 4 liter, sama seperti FTR820 yaitu dengan kapasitas 4 liter. Pada saat kapasitas full dapat digunakan kurang lebih 3 sampai dengan 4 jam pemakaian, seperti itu. Untuk FTL900H memiliki filter, yang dimana memiliki 2 filter. Yang pertama ada long air filter dan di sini ada filter. Dan untuk FTL900H ini memiliki long air filter yang cukup efektif dibandingkan dengan FTL820. Nah, di sini di bagian handle-nya memiliki long air filter yang cukup panjang. Terdapat selang yang dipasang di bagian handle-nya seperti itu. Kita lanjut perbandingan di bagian desain di bagian bawah yang dimiliki oleh dua kultivator ini. Untuk FTL820 di bagian belakang terdapat resisten bar. Resisten bar ini bisa di-adjust ke bagian bawah. Kita tinggal cabut di bagian pinnya. Ini kita bisa ubah. Bisa ke bawah atau bisa ke atas tergantung kebutuhan Sobat Firman masing-masing, seperti itu.
Kita lanjut, di sini terdapat roda besi atau bisa disebut dengan paddy wheel, dan ini berguna untuk berjalannya pada saat melakukan akomodasi di aspal ataupun di tanah, dan ini pun bisa digunakan sebagai melakukan pembajakan di ladang kering maupun di ladang basah. Jadi Sobat Firman tidak usah lagi menggantinya atau mengganti aksesoris apapun pada saat melakukan pembajakan di ladang kering maupun di ladang basah. Dan kita lanjut, di sini terdapat bagian gardannya, di mana gardan yang dimiliki oleh FTR 820 memiliki kapasitas oli gardan sebesar 2,5 liter, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian fender atau spakbor. Untuk moda tertutup seperti ini biasa digunakan pada saat pembajakan atau pada saat pengolahan di lahan kering ataupun di lahan basah, yang bermanfaat atau berguna untuk tidak terlemparnya tanah terlalu jauh pada posisi bajak di lahan kering maupun di lahan basah. Dan untuk apabila bagian mode terbuka, ini biasanya digunakan pada saat melakukan pembuatan saluran air, dikarenakan dengan mode terbuka ini posisi tanah akan terlempar ke bagian guludan atau ke bagian bedengan, seperti itu Sobat Firman. Untuk implement selanjutnya di sini ada rotary anti wind blade. Rotary anti wind blade ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan rotary anti wind blade yang dimiliki oleh FTL 620. Dan untuk rotary anti wind blade ini bisa digunakan untuk melakukan pembajakan di ladang kering maupun di sawah dangkal. Dan dilanjut, di sini ada implement roda depan. Untuk penggunaan roda besi yang ada di depan dari kultivator FTR 820 ini berguna, yang pertama itu sangat berguna untuk pada saat melakukan akomodasi perjalanan di aspal ataupun di tanah. Sobat Firman tinggal mengatur level ketinggian yang ada di sini. Nah, ini tinggal diputar. Apabila pada saat berjalan di aspal ataupun di tanah, ini bisa dilihat. Jadi si rotarinya ini tidak mentok di aspal maupun di tanah. Jadi bisa dilakukan perjalanan dari saung Sobat Firman menuju ke ladang Sobat Firman masing-masing. Dan jika Sobat Firman melakukan pembajakan ataupun pembuatan saluran air atau guludan, untuk level pengaturan pada posisi roda besinya ini bisa dinaikkan ke atas agar pada saat pembuatan pembajakan dan pembuatan saluran, si rotary anti wind blade ini dapat bekerja dengan baik, seperti itu Sobat Firman. Dan apabila ingin melakukan pembuatan saluran air atau pembuatan guludan, ini bisa diubah menggunakan pit gear atau biasa disebut dengan ditcher blade, dan belakangnya pun diubah paddy wheel ini menggunakan iron wheel. Jadi pada saat pembuatan saluran air, roda besi ini tidak menghalangi kinerja dari ditcher blade dan iron wheel pada saat pembuatan saluran air. Dan aksesoris tambahan yang dijual terpisah yang dimiliki oleh kultivator FTL 820 ada yang namanya wet rotary blade. Nah, wet rotary blade ini dijual terpisah pada saat pembelian FTL 820. Dan wet rotary blade ini digunakan untuk pembajakan pada saat di sawah dangkal. Oke, kita lanjut implement yang dimiliki oleh FTL 900A. Untuk yang pertama, di sini di bagian belakang ada yang namanya resistance bar yang berguna untuk menahan laju pada saat melakukan pembajakan di ladang kering. Dan untuk di bagian belakang sini, ini bisa diubah menggunakan plug maupun ditcher. Untuk plug ini berguna untuk melakukan singkal di bagian sawah dangkal, yaitu untuk membalikan tanah atau lumpur yang ada di sawah dangkal. Dan untuk ditcher sendiri berguna untuk pembuatan saluran air yang ada di ladang kering. Dan dilanjut, dan di bagian tengah terdapat roda karet. Dan roda karet ini terdapat dua tipe. Yang pertama roda karet yang berisi angin, dan yang kedua ada roda karet dengan sistem mati. Dan selanjutnya ada implement yang namanya rotary blade yang berfungsi untuk melakukan pembajakan di ladang kering. Dan yang keempat ada yang namanya paddy wheel yang berfungsi untuk melakukan pembajakan di sawah dangkal. Untuk implement tambahan yang dijual terpisah yang dimiliki oleh FTL 900H yaitu ada yang namanya rotary anti wind blade. Nah, berbeda dengan FTL 820 yang sudah include pembelian dari rotary anti wind blade ini. Adapun implement tambahan yang dijual terpisah juga pada FTL 900H ini untuk melakukan perataan pada saat melakukan pembajakan di sawah dangkal ada yang namanya implement garu. Garu ini berfungsi untuk melakukan perataan lebih efektif pada saat melakukan pembajakan di sawah dangkal.
Oke Sobat Firman, tadi sudah saya jelaskan perbandingan di bagian desain, sistem transmisi, sampai dengan implement dan aksesoris tambahan yang dimiliki oleh dua kultivator ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan perbandingan di bagian cara penggunaan dari kedua kultivator ini. Kita juga akan melihat hasil dari kinerja dari kedua kultivator ini, FTL 820 dan FTL 900H. Bagaimana dengan lanjutannya? Ikuti terus. Nah, untuk pembajakan dari FTL 900H ini, yang tadi saya bilang harus ditekan, lalu digoyang ke kanan dan ke kiri agar maksimal dalam pembajakannya. Dan untuk ukuran dari pembajakan yang dimiliki oleh FTL 900H kurang lebih memiliki lebar sekitar 1 meter. Berbeda dengan pembuatan saluran air menggunakan FTL 900H, yang dimana agak kurang dalam dan agak kurang rapi. Untuk FTL 820 pembuatan saluran airnya